semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Renat Vega Prawira dengan NPM 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Manajemen Keuangan, materi 3, yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan merupakan alat yang penting dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Pada presentasi ini, kami akan membahas tujuan, metode, dan beberapa jenis rasio keuangan yang sering digunakan. Tujuan analisis rasio keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Analisis rasio keuangan membantu dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, baik secara absolut maupun relatif. 2. Evaluasi likuiditas. Dengan menganalisis rasio likuiditas, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Rasio keuangan pengambilan keputusan seperti penentuan kebijakan keuangan, investasi, atau pendanaan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode analisis rasio keuangan. Di sini metode analisis rasio keuangan dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, 1. Analisis tren. Analisis tren fungsinya membandingkan rasio keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Dan yang kedua yaitu analisis perbandingan. Fungsinya untuk membandingkan rasio keuangan dengan perusahaan sejenis atau industri untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu analisis benchmark. Fungsinya untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan standar atau benchmark industri untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam industri. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan rasio likuiditas. Seperti contoh yang di atas, ada 3 gambar yang menyatakan bahwa rasio likuiditas dibagi menjadi 3, seperti di atas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Fungsi rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lancar. Dan yang kedua yaitu rasio cepat. Fungsi rasio cepat yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengendalikan persediaan. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan. Dan yang ketiga yaitu rasio kas. Fungsi rasio kas untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan menggunakan kas. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Sama seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Fungsinya untuk mengukur proporsi modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aset dengan hutang jangka panjang. Dan yang kedua yaitu rasio hutang terhadap total aset fungsinya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan menggunakan aset yang dimiliki.
Dan yang ketiga yaitu rasio bunga terhadap laba. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan menggunakan laba yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan rasio probabilitas. Sama seperti dua rasio di atas yang sudah saya jelaskan. Rasio probabilitas juga dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rasio laba kotor. Fungsi rasio laba kotor adalah untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Dan yang kedua yaitu rasio laba bersih terhadap penjualan. Fungsinya untuk mengukur efisiensi pengelolaan biaya perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan penjualan. Dan yang ketiga yaitu rasio return on investment atau ROI. Fungsinya untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apa itu rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang perbandingan kerja untuk berguna diperoleh dari hasil operasi perusahaan tersebut dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya. Di sini rasio efisiensi dibagi menjadi 3. Apa saja itu? 1. Rasio perputaran persediaan. Fungsinya adalah untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan perusahaan. Dan yang kedua yaitu rasio perputaran piutang. Fungsinya untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang dagang perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ketiga, rasio perputaran hutang. Fungsinya adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan utang dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari rekomendasi dari saya yaitu analisis rasio keuangan memberikan informasi yang berharga dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dengan memahami rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka untuk merumuskan strategi yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.